Bayangkan sebuah hutan yang hijau, rimbun, dan penuh suara alam. Daun-daun bergoyang ditiup angin, kicauan burung menyambut pagi, dan cahaya matahari menembus celah pepohonan. Tapi di balik keheningan itu, ada sosok yang jarang kita lihat, bahkan sulit kita temui. Sang manusia, hutan orangutan. Mereka bukan sekadar hewan, bukan sekadar penghuni hutan. Orangutan adalah legenda hidup, cerminan masa lalu kita, dan penjaga terakhir paru-paru dunia. Tapi, apa jadinya jika suatu saat suara ranting yang patah, teriakan lembut, dan ayunan tubuh di pepohonan itu benar-benar hilang? Apakah kita siap kehilangan salah satu makhluk paling mirip dengan diri kita sendiri? Orangutan berasal dari bahasa Melayu dan Indonesia. Orang berarti manusia, hutan berarti, ya, hutan. Nama ini bukan kebetulan. Mereka benar-benar terlihat seperti manusia yang memilih hidup di pepohonan. Dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan, mata yang tajam namun penuh kelembutan, hingga cara mereka berpikir dan memecahkan masalah. Orangutan adalah cermin evolusi manusia. Bahkan, DNA mereka memiliki kesamaan hingga 97% dengan manusia. Bayangkan, di balik matanya yang teduh, ada kecerdasan, ada emosi, bahkan ada rasa kasih sayang yang mirip dengan kita. Mereka tahu bagaimana merawat anaknya, bagaimana mencari makan, bahkan bagaimana membuat sarang untuk tidur. Uniknya, setiap malam sebelum tidur, orangutan akan membangun ranjang baru dari ranting dan daun. Ya, setiap malam, seolah mereka paham bahwa tempat beristirahat harus selalu segar, aman, dan nyaman. Tapi, orangutan bukan sekadar penghuni. Mereka adalah penjaga keseimbangan hutan. Setiap buah yang mereka makan, bijinya disebarkan ke berbagai tempat melalui kotoran, atau jatuh dari mulut mereka saat berpindah. Tanpa disadari, orangutan adalah petani alami yang menanam ribuan pohon baru setiap tahun. Mereka tidak hanya hidup di hutan, mereka menciptakan hutan. Dan tanpa orangutan, siklus kehidupan hutan bisa runtuh. Bayangkan sebuah ekosistem raksasa yang hancur hanya karena satu makhluk hilang dari rantai kehidupan. Ada 3 spesies utama orangutan yang hidup di Asia Tenggara. Orangutan Kalimantan Pongo pygmaeus, sang penghuni hutan hujan Borneo. Orangutan Sumatera, Pongo abelii lebih langka, lebih ramping, dengan wajah lebih halus. Orangutan Tapanuli Pongo tapanuliensis spesies, paling baru ditemukan, bahkan lebih langka dari panda. Hanya ada sekitar 800 individu yang tersisa. Semua berada di hutan Batang Toru, Sumatera Utara. Setiap spesies punya keunikan masing-masing, tapi nasib mereka sama, terancam punah. Meski terlihat penyendiri, kehidupan orangutan penuh drama. Induk betina akan merawat anaknya hingga usia 6-8 tahun. Itulah masa pengasuhan terpanjang di dunia hewan. Setelah manusia, anak orangutan belajar cara memanjat, mencari buah, hingga membangun sarang, semua dari sang ibu. Hubungan mereka begitu erat, penuh pelukan, penuh sentuhan, penuh kasih sayang. Dan, bayangkan, betapa hancurnya hati seekor anak orangutan ketika ibunya terbunuh karena perburuan atau kehilangan hutan akibat penebangan. Banyak yang akhirnya mati muda, karena tanpa ibunya, mereka tidak tahu cara bertahan hidup. Namun, di balik semua keajaiban itu, ada kenyataan pahit. Populasi orangutan turun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Deforestasi hutan tempat mereka tinggal ditebang untuk perkebunan kelapa sawit, tambang, dan pembangunan. Perburuan liar orangutan dewasa dibunuh, anaknya dijual sebagai hewan peliharaan. Kebakaran hutan membakar rumah mereka, memaksa mereka keluar, dan banyak yang mati kelaparan. Dulu, jumlah orangutan mencapai ratusan ribu. Kini, hanya tersisa sekitar 100.000 di seluruh dunia. Itu pun mayoritas ada di Indonesia. Artinya, kitalah harapan terakhir mereka. Tahukah kamu, orangutan bisa menggunakan alat. Mereka mematahkan ranting untuk mengambil serangga, atau menggunakan daun sebagai payung saat hujan. Bahkan, ada yang menggunakan daun besar sebagai sarung tangan agar duri pohon tidak melukai mereka. Para peneliti menyebut, orangutan memiliki budaya. Cara mereka membuat sarang
menggunakan alat, hingga berkomunikasi dengan suara tertentu, bisa berbeda-beda tergantung wilayahnya. Sama seperti manusia yang punya budaya berbeda di tiap daerah. Ketika kita menatap orangutan, seolah kita sedang melihat bayangan masa lalu manusia. Mereka adalah pengingat bahwa kita pernah hidup sederhana, menyatu dengan hutan, dan bergantung pada alam. Pertanyaannya, apakah kita sudah terlalu jauh meninggalkan itu semua? Apakah kita sibuk membangun gedung tinggi, tapi lupa menjaga pohon-pohon yang memberi kita oksigen? Jika orangutan punah, itu bukan hanya kehilangan satu spesies, itu adalah peringatan. Kita sedang kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Meski suram, harapan masih ada. Banyak lembaga konservasi, relawan, hingga masyarakat adat yang berjuang menjaga hutan dan orangutan. Program rehabilitasi telah menyelamatkan ribuan anak orangutan yatim piatu, merawat mereka, hingga akhirnya bisa dilepas kembali ke alam liar. Kita bisa ikut berkontribusi dengan memilih produk yang ramah lingkungan, mendukung reboisasi, hingga menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga orangutan. Bayangkan suatu hari nanti, kita berjalan di hutan tropis Indonesia. Suara burung terdengar, udara segar memenuhi paru-paru, dan di kejauhan, kita melihat sosok berambut merah keemasan, sedang mengayun di antara pepohonan, menatap kita dengan mata yang dalam dan penuh rahasia. Itulah hadiah terbesar yang bisa kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Alam yang hidup, hutan yang utuh, dan orangutan yang tetap ada. Jangan biarkan kisah orangutan hanya menjadi legenda. Mari kita sebarkan kesadaran. Mari kita jaga hutan. Mari kita pastikan anak cucu kita masih bisa melihat manusia hutan ini dengan mata kepala sendiri. Klik tombol subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak orang tahu betapa berharganya orangutan bagi dunia. Karena setiap tindakan kecil kita hari ini, bisa menentukan apakah hutan dan penghuninya masih ada besok.